manusia. Nah, cara membuat frekuensi bagaimana? Kalau dengan delay, ya, gelombang 500 Hz tadi, kita masih yang tadi. Nah, seperti ini. Misalnya ya, kita buat seperti ini, walaupun bentuknya tidak seperti ini. Ya, di sini tadi kalau 500 Hz membutuhkan waktu, yang dibutuhkan adalah 2 milisecond. Maka untuk 1 ini saja, itu membutuhkan waktu 1 milisecond. Nah, perhitungannya adalah dalam elektronika digital, gelombang ke atas dapat digantikan dengan logika high yang atas ini, logika high, ke bawah logika low. Walaupun bentuknya tidak seperti ini ya, nanti jadi bentuknya kotak gini. Nah, tapi setidaknya merepresentasikan. Kalau mau dibuat melengkung nanti codingnya lebih susah lagi soalnya. Harus pakai apa? Ya bisa sih, kalau kalian mau bikin harus pakai perulangan for dengan ketinggian tertentu untuk ngeset high-nya. Nah, jadi nanti satu high ini, satu high dan satu low gampangannya ya. Satu high membutuhkan waktu 1 milisecond, satu low membutuhkan 1 milisecond. Seperti itu ya. Untuk menggantikan ini walaupun bentuknya tidak kotak. Ini nanti pengaruhnya terhadap bentuk suaranya. Kalau kotak dengan melengkung dengan bentuk yang lain itu bentuk suaranya nanti berbeda. Ini kalau mau membuat suara-suara yang dengan bentuk lain seperti bentuk suara yang lebih bagus itu beda caranya sih nanti. Ya kita pakai ini aja nggak masalah. Yang penting bisa bunyi dulu aja. Nah ini ya, maka untuk membuat gelombang 500 Hz yaitu membuat sinyal high selama 1 milisecond dan kemudian dilanjutkan membuat sinyal low selama 1 milisecond. Nah ini pakai CVAVR. Jadi misalkan ini di port A ya, port A. Port A misalkan pin 1 ya misalkan ya. Kita pakai biner aja 0B 0,000,0,001. Nah, ini selama 1 milisecond dikasih delay 1 ms. Kemudian lanjut port A ini dinyalakan. Dimatikan. Tapi saya tidak merekomendasikan menggunakan script yang 0B ini ya, 0B karena nanti akan semua pin kan akan diatur. Kalau bisa per pin saja. Pin yang hanya dipakai aja. Nah, ini pakai delay 1 ms. Nah, gini aja terus, maka akan menghasilkan frekuensi 500 Hz. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk praktikumnya, silakan lanjut dengan asisten atau bisa langsung cek YouTube saya, nggak masalah. Enaknya bagaimana nanti silakan didiskusikan dengan asisten. Saya rasa ini gampang dipahami. Nanti ini untuk modal kalau kalian bikin notif alarm, alarmnya macam-macam. Oh ini kalau begini alarm untuk untuk belum buka mungkin. Kalau ini dibuka paksa. Kalau misalkan bikin pintu ya, dibuka paksa alarmnya ini bentuknya. Berapa frekuensinya berapa. Nah, itu bisa. Nanti dari sini kalian bisa juga memanipulasi untuk dimasukkan dalam perulangan ini ya. Nanti nadanya bisa berubah-ubah. Nanti di video sudah ada. Seingat saya sudah ada di video di YouTube. Oke, dari saya cukup sekian. Nanti dilanjutkan oleh asisten kalau mau praktek, kalau bisa lewat YouTube ya nggak masalah. Enjoy aja lah ya, nggak usah sepaneng ya. Hidup ini hanya senda gurau belaka ya. Oke, kalau dari saya akhiri, nanti dilanjut asisten ada siapa di sini? Saya Pak. Oke, Mas Adi ya. Dilanjut ya Mas ya. Siapa? Oke, saya akhiri. Silakan Mas Adi dilanjut. Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang buzzer. Ini mau nonton video atau mau diterangin nih? Mau langsung praktikum atau via YouTube-nya Pak Uyok? Soalnya sudah diupload juga materinya.
Halo teman-teman. Langsung praktikum aja Mas, coba Mas. Oke. Oke. Mungkin langsung saya share screen. Mohon tunggu sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Langsung kita buka saja untuk Proteusnya. Nah, seperti yang ada di materi yang sudah disampaikan Pak Oyok tadi, jadi untuk buzzer ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama buzzer aktif dan yang kedua buzzer pasif. Nah, untuk buzzer aktif ini mudah dinyalakan, namun nada pada buzzernya tidak dapat dibawa. Mungkin bisa langsung kita praktekkan untuk pembuatan buzzer yang aktifnya. Di sini kita membutuhkan yang pertama yaitu buzzer. Nah, buzzer yang aktif bentuknya seperti ini, double klik saja. Kemudian langsung kita pasang buzzernya. Nah, untuk buzzer kita membutuhkan ground untuk menyalakannya. Kita sambungkan. Kemudian kelupaan. Di sini kita biar kayak klakson itu berarti membutuhkan button. Oke, buttonnya ditaruh di sini. Kemudian untuk menyalakannya kita butuh listrik DC. Untuk mencarinya bisa klik di generator mode ini, kemudian yang atas di DC. Bisa kita pasangkan mungkin di sini, sebentar saya bicara. Kemudian tinggal kita sambungkan saja. Nah, untuk di listrik di sini DC-nya ini kita membutuhkan voltase sebanyak 12 volts. Nah, untuk rangkaian seperti ini sudah bisa untuk membunyikan buzzer. Langsung saja kita coba. Nah, untuk membunyikan kita pencet buttonnya. Apakah terdengar? Kedengaran Mas. Oke, nah ini untuk buzzer yang aktif, jadi dia suaranya hanya bisa seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk yang buzzer pasif. Nah, untuk buzzer pasif ini kita membutuhkan controller. Mungkin di sini saja. Seperti biasa kita menggunakan microcontroller AT-Mega32. Kemudian untuk buzzernya kita yang pasti menggunakan speaker. Nah, yang speaker aktif bentuknya seperti ini. Jadi kita menggunakan speaker. Kalau tadi kan yang buzzer yang ini. Kalau yang mau pasif, kita membutuhkan speaker yang baterainya aktif. Nah, langsung saja coba kita rangkai. Maaf, kita stop dulu. Mungkin saya akan buatnya di sini. Kemudian untuk speakernya saya sambungkan mungkin C saja. Dan seperti biasa kita menggunakan ground. Kemudian untuk yang pin atas kita sambungkan ke port C0 dan yang bawah kita sambungkan ke ground.
Oke, langsung kita coba untuk kodenya, buka kode Vision AVR-nya atau CV AVR. Seperti biasa, kita buat project baru. Kemudian kita pilih yang ada ATMega-nya. Jangan lupa untuk seperti biasa, kita pakai ATmega 32 dengan clock-nya 12 MHz. Kemudian untuk ports-nya, karena tadi saya menggunakan port C pin 0, di sini yang saya buat output satu saja, maaf, di port C, kemudian di bit 0. Sebenarnya kalau mau dibuat output semua nggak apa-apa, tapi saya pakai satu saja. Kemudian kita inherit, kita kode baru, kemudian bayar. Kita simpan programnya. Oke, untuk menyalakan buzzer pasif ini kita menggunakan dari delay delta. Kita masukkan saja delay delta. Kemudian untuk menyalakannya, nah seperti pada modul tadi. Untuk mencari frekuensi itu berarti 1 per T. Nah, di sini adalah periode atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Jadi, yang kita lakukan adalah mencari T. Jadi, dalam 1 detik itu membutuhkan berapa gelombang. Seperti itu. Caranya sama seperti yang Pak Wio jelaskan tadi. Misal kita mau membuat frekuensi 500 Hz. Berarti dalam 1 detik terdapat 500 gelombang. Kemudian untuk menghitung satu gelombangnya itu membutuhkan berapa waktu. Berarti tinggal rumusnya 1 per F. Berarti 1 per 500 Hz. Nah, hasilnya 0,002 detik. Nah, kalau detik ini dijadikan mikrosecond berarti 2 mikrosecond. Kemudian kalau dijadikan maaf, yang ini milisecond ya. Kemudian kalau dijadikan mikrosecond berarti 2000 mikrosecond. Nah, 2000 mikrosecond ini kan tadi satu gunung dan satu lembah. Nah, satu gunung yang dimaksud itu berarti kita menyalakannya satu gunung ini berarti kita menyalakan, kemudian untuk satu lembah ini kita matikan. Berarti untuk 2000 mikrosecond kita bagi 2, 1000 untuk dinyalakan dan 1000 untuk dimatikan. Nah, contohnya seperti ini. Karena kita tadi di port C, kita tulis port C, kemudian pin 0, berarti titik 0. Sama dengan kalau di sini pakai pin, berarti kita cukup tuliskan kalau dalam bilangan biner 0B1, mungkin saya pakai desimal saja. Langsung 0, seperti itu. Mungkin nyalakan dulu saja. Kemudian kita kasih delay. Delay di sini saya menggunakan yang mikrosecond ya, bukan second. Biar nanti apabila kita mau
menghitungnya lebih sedikit koma, biar tidak ada komanya seperti itu. Delay dot microsecond. Kita kasih nilai 1000. Jadi kita membuat yang 500 Hz. Kemudian port C dot sama dengan, nah di sini kita membuat gunungnya. Sekarang kita membuat yang lembah. Jadi kita kasih logika 0, kemudian kita kasih delay lagi 1000. Coba kita pastikan tidak ada error. Oke, terus kita kembali ke Proteusnya. Langsung saja kita masukkan file tadi. Kemudian jangan lupa request service-nya kita rubah ke external clock, clock, kemudian waktunya diganti 12 juta. Oke. Coba kita. Nah, dia langsung akan menyala. Cukup pas ya. Bisa menyala teman-teman? Kedengeran? Halo, teman-teman? Kedengeran, Mas. Dengar Mas. Siap. Jadi ini tadi untuk menyalakan di 500 Hz. Nah, di sini agar saat kita nyalakan itu, agar saat kita running tidak langsung menyala, coba saya tambahkan button. Nah, seperti tadi kita input buttonnya, kemudian buttonnya mungkin saya kasih ke port A saja. Kemudian kita hubungkan yang pin 1 ke port A0, kemudian yang sisi lain ke ground. Seperti ini. Kemudian untuk di CVAVR-nya, nah di sini tadi kan kita belum menginisialisasi untuk yang port A0 tadi. Nah, untuk button kan dia tipenya input. Nah, di DDRA pin 0-nya ini, kalau output dia nilainya 0, dan kalau input berarti dia diganti ke nilai 1. Kemudian untuk yang di port A-nya ini, kalau dia 0 berarti saat pertama kali dinyalakan dia nilai defaultnya hidup. Makanya kalau mau kita matikan dia kasih nilai 1. Ini cara mudahnya karena kita belum inisialisasi yang di pertama. Nanti saya coba buatkan project baru, atau biar mudahnya kita buat project baru dulu saja, buat project lagi. Nah, seperti biasa, ATmega 32, clock-nya 12 juta. Kemudian kita menuju port. Nah, yang kita gunakan untuk button tadi adalah port A, pin 0. Berarti di sini port A, pin 0 kita buat di input. Kemudian di sini kita ubah ke P atau library
nilai defaultnya itu adalah mati. Seperti itu. Kemudian yang proxy tadi untuk bit 0-nya kita buat ke output, kemudian nilai value-nya, jadi nilai default val-nya kita setting ke mati saja. Kemudian kita generate program. Untuk namanya saya kasih nama buzzer 2 saja. Nah, coba kita lihat seperti yang tadi saya jelaskan. Maaf, ini untuk tadi yang input berarti nilainya 0, kalau output 1. Yang ini maaf salah. Kemudian yang ini untuk nilai defaultnya kalau mati nilainya 1, seperti itu. Kemudian untuk fungsi buttonnya kita menggunakan fungsi if. Nah, jadi kalau button ini ditekan seperti ini, dia berarti nilainya 0. Kemudian kalau dia terangkat seperti ini, nilainya 1. Jadi untuk mematikan itu kita membutuhkan logika 1. Kemudian untuk menyalakan kita membutuhkan logika 0. Jadi untuk codingnya kita pakai if jika kemudian jika pin A kemudian port 0 sama dengan 0, maka dia akan menyalakan speakernya tadi. Berarti di port C, di pin 0 sama dengan 1, delay microsecond 1. Kemudian port C sama dengan kita buat lembahnya 1000 juga. Oke, kita coba. Ada yang kita belum memasukkan library di ini. Oke, no error. Coba kita masukkan file text-nya yang buzzer 2. Coba kita nyalakan, ketika dipencet dia akan menyala. Sampai di sini dulu, paham teman-teman? Ini nggak ada yang rekam ya? Aduh, saya juga kelupaan. Halo teman-teman, paham nggak ya? Oke, mungkin saya kasih gimana nih jika kita pengennya menyalakan yang 500 Hz ini selama 1 detik, kemudian kita tambahkan 200 Hz selama 1 detik. Nah, tadi kan
Tadi kan kita ini mencari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Nah, jika dia 1 detik berarti membutuhkan 500 gelombang. Nah, untuk menyalakannya ini 1 detik, kita perlu membuat perulangan. Jadi, sebelumnya kita buat kita deklarasikan variabelnya, kemudian I sama dengan 0. Nah, kan tadi setiap 1 detik dapat 500 gelombang. Berarti untuk 1 detiknya kita membutuhkan 500 gelombang. Kemudian I plus. Kemudian ini dikurung buka. Ini kurung tutup. Nah, kita coba lagi. Ketika dia banyak sekali, dia nyalanya selama 1 detik. Oke, kita coba, misal kita mau buat lagi nih, sama tapi yang tadi kan 500 Hz ya. Kita coba 200 Hz. Kita kasih komen 200. Kalau yang ini tadi 500. Nah, sama seperti tadi untuk menghitungnya berarti langsung ke sini mungkin berarti menghitung waktunya tadi 1 dibagi 200. Berarti 0,0002. Itu bukan ya? Oh, kebanyakan 0,002 second sama dengan 2 milisecond ini 5 ya harusnya. 1 dibagi 2 ya, 5. Berarti dia 5 milisecond sama dengan 5 mikrosecond. Nah, untuk 200 Hz berarti 5.000 mikrosecond. Oke, kita coba seperti tadi, kita copy saja. Kemudian karena di sini 200 Hz, kita perulangannya menggunakan 200 Hz juga. Kemudian di sini kita ubah ke 5.000 karena hasilnya 5.000. Oke, kita coba. Nah, ketika dinyalakan, maka dia akan jadi 2 suara selama 1 detik dan 1 detik. Seperti itu. Sampai di sini paham nggak nih kira-kira teman-teman? Jadi tadi udah ada 2 suara yang berbeda ya. Suara 200 Hz sama 500 Hz. Jadi ada 2 tipe suara. Coba kita tekan lagi. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau Mas Najib mau menambahkan, Mas? Oke, mungkin udah semuanya Mas, materi udah disampaikan. Itu misalnya ada yang belum paham, lihat di YouTube-nya Pak Uyok ya. Kurang lebihnya hampir mirip kok sama yang Mas Ade jelaskan. Seperti itu.
Oh iya, jangan lupa kalau nggak salah nih ya, minggu depan itu udah mulai responsi. Jadi kalian pelajari dari pertemuan 1 sampai sekarang kalau nggak salah. Pokoknya kalau soal tahun lalu tuh digabung gitu, misalnya nanti di responsinya ada tentang LED lah, LCD, terus kayak seven segment, pokoknya digabung dari pertemuan 1. Biasanya soal responsinya seperti itu. Makanya kalian pahami. Nanti kalau untuk waktunya insya Allah saya kasih paling, misalnya kan sekarang mulai jam 7, paling saya kasih sampai siang jam 12. Seperti itu. Mas Ade ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup Mas dari saya Mas. Berapa soal, Mas? Soalnya Jadi biasanya kemungkinan itu, gimana? monggo Mas. Mas Ade aja. Oke, jadi untuk soalnya biasanya cuman 1 ya, tentang ya munculkan kalian gitu, name sama apa gitu. Nanti kemungkinan seperti itu sih kalau tahun lalu. Nggak tahu deh kalau tahun sekarang sama apa enggak. Itu kalau pengalaman saya kemarin itu soalnya cuma 1, cuma dia menggabungkan di materi awal sampai akhir. Jadi misal nanti ada segmennya, ada LCD-nya, kemudian ada LED-nya, kemudian ada bahannya, seperti itu sih. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Intinya cuma 1, cuman ya banyak gitulah. Mudah-mudahan gampang sih kalau sekarang. Itu aja sih. Misalnya enggak dari Mas Ade udah cukup, sama dari saya udah cukup, materi juga udah disampaikan semuanya oleh Mas Ade. Mungkin kita akhiri aja. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa itu untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk tugas nanti biasa di-share. Pengumpulannya ingat jam 10 malam Baik, seperti biasa. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Oke.